Dari Amsal 17 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsorial. Saya membaca ayat yang ganjil, teman-teman sekalian membaca ayat yang genap. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan keterangan daripada makanan daging serumah disertai dengan penghantam. Dengan yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat dia balasan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kuing adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang menceramakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena satu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi para pendirian mengucapkan kata-kata disana. Hadiah suapan adalah seperti musibah di mata yang memberinya. Kemana juga ia melanggar muka, ia luput. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membantu bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Pikiran syukur kami panjatkan kehadiran berkasihan segala rahmat-Mu, sehingga kami masih dapat berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Dan sebentar kami memulai kegiatan kami terkait dalam kegiatan kami dari awal pertengahan hingga akhir. Orang tua kami dimanapun mereka berada, mereka kesehatan agar dapat menyelamatkan kami dari saat sekarang sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, banyak dosa yang kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja harus kami. Terima kasih Tuhan, beri kami. Ada yang tidak hadir? Kenapa dia? Oke, buku ibadahnya dikumpulkan. Nanti ya, bawa buku ibadah masuk ke depan.
Memiliki lingkar harus diselesaikan. Berapa mimpi lagi, Bu? Tapi udah ditentukan. Ada yang belum, ada yang sudah. Jangan ambil. Oke. Ada marketnya. Oke, hari ini kita masuk di bab 10. Kita sama-sama membacanya. Hidup dalam masyarakat majemuk. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari majemuk. Siapa yang tahu sedikit memberikan penjelasan tentang majemuk? Majemuk adalah situasi di mana adanya keterbatasan atau keberagaman dalam satu kelompok. Keberagaman dalam suatu kelompok. Yang lain? Mungkin majemuk itu adalah sebuah golongan dari beberapa hal, juga ada beberapa jenis Beberapa hal atau jenis. Oke, terima kasih. Majemuk adalah suatu hal yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang berbeda namun saling berhubungan atau berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan dan keutuhan. Nah, kalau sudah berbicara tentang berinteraksi atau berhubungan, berarti tidak jauh dari kata sosial. Bersosial. Kita adalah makhluk sosial. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang arti dari sosial? Makhluk sosial. Tidak dapat hidup sendiri. Mantap, bagus. Yang lain? makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan interaksi. Membutuhkan interaksi. Ada lagi yang lain? Oke, mari kita buka di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Satu orang membacanya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebadan dengan dia. Ya, firman Tuhan juga sudah mempertegas bahwa kita tidak bisa hidup hanya seorang diri saja. Kita membutuhkan orang lain di hidup kita. Kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang sekeliling kita. Kita harus mampu berinteraksi dengan baik. Nah, masyarakat itu terdiri dari
ras, etnis, budaya, dan agama. Kalau sudah berbicara tentang ras, itu merujuk pada karakteristik fisik seperti warna kulit, struktur tubuh, dan bentuk wajah. Misalnya, di dalam kelas ini ada yang tinggi bertinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, dan ada yang berwarna, ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang sawo matang dan hitam. Tetapi melalui perbedaan itu, kita harus mampu menjadikan perbedaan itu menjadi kesatuan, menjadikan perbedaan itu menjadi keutuhan. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada pengasingan. Ya? Nah, kalau sudah berbicara tentang etnis, itu merujuk pada budaya, bahasa, dan sejarah maupun tradisi. Nah, itu. Misalnya di kelas ini, tidak jauh-jauh. Di kelas ini ada yang Mata, Toba, Karo, Pak, dan Semanu. Mungkin ada yang agak suku lainnya. Namun di sini tidak boleh ada pembeda-bedaan. Seperti minggu lalu sudah kita pelajari tentang diskriminasi. Tidak boleh ada pengasingan. Kenapa kita menolak diskriminasi? Karena Tuhan tidak diskriminasi. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kita sama di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, tentang budaya. Kalau berbicara tentang budaya, itu merujuk pada pola-pola perilaku, keyakinan, ini seperti ciri khas turun-temurun yang diturunkan dari generasi saat ini ke generasi berikutnya. Misalnya makanan, musik, pakaian. Nah, yang keempat itu ada agama. Agama itu adalah keyakinan atau praktik spiritual. Nah, di agama ini juga kita tidak boleh mengasingkan atau membedakan agama kita dengan agama orang lain. Oke? Sampai di sini ada yang kurang paham? Ada? Ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut. Mengapa Tuhan harus menciptakan keberagaman? Kenapa harus ada keberagaman? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus ada keberagaman ini? Oke, alasan Tuhan menciptakan keberagaman karena Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya dan kekayaannya. Sebenarnya versi Alkitab tidak jauh beda dari kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya ya, Bhinneka Tunggal Ika dilambangkan dengan, ada yang tahu? Dengan rantai, yang dimana rantai itu harus berhubungan. Walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan antara budaya, suku, ras, namun kita tetap menjalin persaudaraan, menjalin keutuhan, menjalin kesatuan antara kita dan yang lain. Oke, minggu lalu Ibu sudah membagikan tugas kelompok. Nunggak kan? Dengeran lagi, nunggak toh. Ya. Kelompok siapa dulu yang pertama maju? Kelompok satu dari maju. Oke, peraturan presentasi kita. Semua harus mendengar orang ini presentasi.
dan harus ada tanggapan, pertanyaan, dan kritikan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari kalian, orang ini yang melempar pertanyaan untuk kalian. Jadi mendengar anak ada? Teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan hasil dari diskusi kami mengenai pengertian majemuk, pengertian keberagaman, perbedaan ras, etnis, budaya, dan agama, alasan mensyukuri adanya keberagaman, ras, etnis, budaya, dan agama, menyimpulkan dasar teologis untuk keberagaman, alasan membangun kepekaan terhadap keberagaman, menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menyikapi masyarakat majemuk, serta apa saja tantangan dalam mewujudkan hidup bersama dalam majemuk. Nah, yang pertama, pengertian majemuk. Majemuk dapat diartikan dalam keberagaman atau satu masyarakat yang berada di dalam lingkup yang beragam, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Pengertian keberagaman. Keberagaman adalah kesatuan antara berbagai aspek yang berbeda. Ada keberagaman adalah perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu ruang lingkup tertentu. Contohnya, keberagaman suku, agama, atau sara. Ketiga, perbedaan ras, etnis, budaya, dan agama. Ras merupakan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, etnis merupakan ciri budaya seperti bahasa, budaya merupakan adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan agama merupakan kepercayaan atau keyakinan. 4. Alasan mensyukuri adanya keberagaman, ras, etnis, budaya, dan agama. Hal tersebut harus disyukuri karena dengan adanya keberagaman tersebut mendapat sebuah kesan menarik dan indah pada suatu ruang lingkup dan menghindari kemonotonan. Yang kelima, menyimpulkan dasar teologis untuk keberagaman serta pesan yang didapat dari cerita tersebut. Pada bagian yang dimana tak terpisahkan dari shalom yaitu kehidupan sempurna dan damai sejahtera serta kemakmuran. Pesan, kiranya manusia tidak menyalahgunakan keinginan, hawa nafsu, dan kehendak tiap-tiap manusia. 6. Alasan membangun kepekaan terhadap keberagaman agar tidak terjadinya perpecahan akibat keberagaman yang ada sehingga perlu membangun kepekaan. 7. Jelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menyikapi masyarakat majemuk. Menghargai setiap perbedaan yang ada, tidak memaksakan pendapat, dan saling menghargai satu sama lain. 8. Apa saja tantangan dalam mewujudkan hidup bersama dalam kemajemukan? Pertama, adanya perbedaan pendapat. Kedua, adanya perbedaan kebiasaan. Keturunan, adat, agama, bahasa, dan yang lainnya. Yang ketiga, budaya. Budaya adalah dari keberadaan dalam manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang terakhir ada agama. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang mereka dengan kepercayaan. Yang keempat, alasan mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama. Alasan kita bersyukur rasa kesatuan dan toleransi saling menghargai dan mempelajari keberagaman. Yang kelima, menyimpulkan dasar teologis untuk keberagaman yang didapat dari yaitu Allah menginginkan hidup bersama dengan sesama yang berbeda dengan baik secara etnis, suku, agama, maupun sosial. Dasar teologisnya yaitu bagian di mana tak terpisahkannya dari selalu yaitu Tuhan, keturunan, damai sejahtera, alasannya yaitu agar dia tidak mematuhi dan hidup dalam
Dua, pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi individu yang memiliki perbedaan terhadap individu lainnya. Contoh, ras, agama, suku, dan lainnya. Tiga, perbedaan ras, etnis, budaya, dan agama. Ras merujuk pada fisik, karakteristik fisik seperti kulit. Etnis merujuk pada kelompok yang memiliki kesamaan dengan alur bahasa seperti sejarah. Budaya adalah sistem nilai, tradisi dan perilaku yang mencakup seluruh budaya. Agama adalah sistem kepercayaan yang disebabkan perbedaan sejak pada saat saya tidak dapat menentukan budaya dan alasan saya dari percaya saya dapat membandingkan budaya dan memiliki sikap yang tidak sama. 5. Saling menghargai sesama manusia walaupun memiliki perbedaan. 6. Supaya manusia memiliki rasa mengerti terhadap perbedaan. 7. Menghormati, menghargai, keberagaman berbeda. 8. Sikap orang yang merasa kebudayaannya paling benar. Pengertian majemuk adalah sekumpulan orang-orang atau kelompok yang berbeda. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritikan, atau pertanyaan yang memberikan masukan? Baik, pada saudara peristiwa yang Saya sebenarnya bertanya. Jadi berdasarkan sekalian, saya menyimpulkan bahwa keberagaman itu kan bentuk dari kuasa Tuhan. Jadi tentu keberagaman itu disenangi oleh Tuhan kan. Jadi dari presentasinya tadi juga saya mendengar bahwa keberagaman itu kan perbedaan. Jadi dapat diciptakan dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya tidak adanya sikap toleran atau sikap yang tidak saling menghargai, lalu adanya sikap egois dan lain-lain. Banyak sikap-sikap yang tidak baik yang dapat menciptakan keberagaman itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, jika Tuhan menyenangi keberagaman itu, berarti menurut kalian sikap-sikap yang tidak baik tadi, misalnya tidak saling menghargai, yang dapat menciptakan keberagaman itu, apakah itu baik di mata Tuhan? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara juga atas pertanyaan. Nah, jadi karena memang keberagaman yang dimaksud Tuhan adalah suatu keberagaman yang dapat membangun kita menjadi yang lebih baik lagi, bukan suatu keberagaman yang dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa ada perbedaan yang dapat menghancurkan seperti ada perbedaan pendapat, adanya keegoisan ataupun kesamaan dan segala macamnya. Nah, untuk perbedaan itu merupakan suatu hal yang tidak disukai Tuhan, karena keberagaman yang dimaksud oleh Tuhan yang dapat menambah kesan indah, yaitu keberagaman seperti keberagaman ras, suku, etnis, dan juga keberagaman tersebut dapat disukai Tuhan ketika kita dapat mencintai keberagaman tersebut, tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai dasar kita untuk melakukan diskriminasi, dan juga ketika keberagaman tersebut kita buat sebagai tolak ukur untuk kita berpasuhan dengan teman lain, keberagaman tersebut juga tidak dapat disukai Tuhan, karena keberagaman yang disukai Tuhan adalah keberagaman yang dapat membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana pada saudara Kristo? Seperti terima kasih atas jawabannya. Tapi gini ya sebenarnya pertanyaan. Kalau Tuhan itu senang dengan keberagaman dan sikap-sikap yang tidak baik tadi seperti tidak saling menghargai dapat menciptakan keberagaman, berarti sikap yang tidak menghargai ini baik di mata Tuhan karena dapat menciptakan hal yang baik di mata Tuhan, yaitu keberagaman. Menciptakan dua manusia yang baik dan
sini kami dari Bapak Lima akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pengertian budaya baru, perkembangan ras etnis budaya agama, alasan mensyukur dari perkembangan ras etnis budaya agama, dan perkembangan serta pesan yang dapat dimengerti dari kita, kemudian alasan membangkitkan hari keberagaman, menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk melengkapi masyarakat majemuk, serta apa saja tantangan dalam mewujudkan hidup bersama dalam keberagaman. Yang pertama, saya bacakan pengertian dari Majemuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majemuk adalah terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Artinya, banyaknya kelompok dalam suatu wilayah akan berbagi atau mengisi masyarakat berdasarkan golongan atau klasifikasi. Dua, pengertian keberagaman. Keberagaman merupakan suatu kondisi di mana seseorang masyarakat yang dalamnya terdapat banyak perbedaan di setiap aspek. Keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Yang ketiga, ras merupakan ciri sendiri seseorang yang kualitasnya dilihat dari fisik dan terlihat berbeda antara satu sama lain. Berbeda dengan etnis, menyangkut pada hal mulai dari bahasa, asal negara, budaya dan agama. Budaya itu sendiri merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam kelompok atau kumpulan masyarakat berdasarkan budaya. Sedangkan agama adalah suatu keyakinan yang dipercayai oleh seseorang dalam yang keempat, alasan mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama. Karena keberagaman yang ada sesungguhnya adalah kekuatan dan kekayaan tersendiri dari kita. Dengan mensyukuri serta saling menghormati setiap perbedaan, dapat membantu bangsa kita dalam mewujudkan kerukunan. Lima, berdasarkan uraian dasar budaya tersebut, jelas sekali bahwa Allah menurunkan kita untuk hidup bersama dengan sesama kita, meskipun memiliki perbedaan secara etnis, suku, agama, dan budaya. Pesan yang dapat diambil dari buku tersebut adalah sesungguhnya perbedaan atau keberagaman itu berasal dari Allah dan dijalankan sesuai tata nilai dari Allah. Keberagaman adalah anugerah dan kekayaan besar dari Tuhan yang patut disyukuri. Namun, keberagaman bisa menjadi bencana jika kita tidak mampu menjaga dengan baik. Yang keenam, alasan kita untuk membangun perubahan terhadap keberagaman ialah agar kita mampu menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan berwarna. Yang ketujuh, dalam menyikapi masyarakat majemuk, hal yang dapat kita lakukan yaitu saling membantu, yang menjadikan selalu berusaha menjalin kebersamaan serta mengurangi diskriminasi dan konflik. Yang kedelapan, dalam mewujudkan kebersamaan dan kemajemukan, ada banyak tantangan yang kita hadapi, khususnya yang berkaitan dengan agama. Banyak sekali masyarakat yang kurang bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga konflik mengenai agama masing-masing terus terjadi. Pertama, pengertian majemuk. Majemuk adalah kondisi di mana terdapat suatu kelompok yang dapat berbeda tersebut. Kedua, keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki perbedaan. Ketiga, perbedaan ras, etnis, budaya, dan agama. Ras mengarah pada sistem klasifikasi, etnis mengarah pada kesatuan sosial yang dibedakan dari suku lain, budaya mengarah kepada kebiasaan sebuah kelompok, dan agama mengarah pada kepercayaan. Dalam masyarakat majemuk adalah keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya yang menggabung dan keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat di
menimbulkan dasar teologis untuk beragama sehingga saya didapat dari kalau bisa tinggal di lingkungan kita yang beragama dan kita ada sikap berbeda-beda ataupun ada yang sifat yang berbeda. Saya dapat dialami dan lalu menjadi konsultan dan masyarakat yang senang alasan membangun hubungan dengan saudara yang terus hal-hal saja dalam Yang menjadi tugas kita di rumah, yang pertama, apa saja menurut Anda tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Yeremia? Apa saja menurut Anda tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Yeremia? Dalam konteks ini, dalam surah Nomor 2, sama bagaimana Yeremia sama dengan 2x sama tetap setia kepada Allah 2x sama dengan 6 meskipun mengalami banyak kesulitan? ya x sama dengan 7 Nomor 3, ada x apa pesan yang penting dari Nabi Yeremia ya maka x bagi sama kita dengan di 2 masa kini? nah menggunakan kata-kata Nomor 4, bagaimana kita dapat sama dengan menerapkan pelajaran tambah 5x dan dari kisah Nabi Yeremia 2 tambah dalam kehidupan kita sendiri? maka y sama